Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, para habaib, para kiai, para hadirin rahimakumullah. Wabil khusus akhina fillah walillah Al-Habib Hadi wa akhihi Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf, Al-Habib Faisal Al-Habib Ali bin Yahya, dan segenap hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang penuh dengan berkah ini kita berjumpa membacakan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menambah dan memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih di dalam bulan yang penuh dengan barokah ini, yaitu bulan Rajab, yang sebagaimana mungkin kita sudah sebagian kenal bahwasannya Rajab adalah bulan yang dinisbatkan kepada Allah, yang biasa disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam bulan Rajab ini juga dikenal sebagai bulan zara, untuk menanam kebaikan. Setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan yang dikenal dengan bulan untuk menyirami apa yang telah kita tanam. Lalu masuk di dalam bulan Ramadan, bulan untuk kita memanen daripada hasil yang sudah kita tanam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita untuk menanam kebaikan di bulan Rajab ini, terlebih membaca istighfar, ay talabul maghfirah, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak taubat kita kepada Allah, mengingat tentang kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Itu termasuk bentuk daripada bertaubatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab ini di dalam riwayat yang sudah biasa kita kenal, di malam 27 itu ada kejadian penting yang mungkin setiap tahun diceritakan, yaitu kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Isra wal Mi'raj itu Nabi mengalami beberapa ujian dan cobaan. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua kita kenal, beliau mauliduhu di Makkah, lahirnya di kota Makkah, wa nasya'a fi Makkah, dan beliau tumbuh di dalam kota Makkah tadi itu. Tapi ternyata di akhir-akhir itu orang-orang kota Makkah keras dengan memberikan perlawanan musuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi itu mau dibunuh? Bagaimana kalau cuma hanya dicaci, itu ringan sekali. Diracun mau dibunuh sudah, dipukul sudah, dilempari batu sudah. Banyak masalah, banyak cobaan yang beliau alami, bertubi-tubi itu beliau rasakan. Tapi subhanallah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi cuaca yang seperti itu, keadaan yang seperti itu, beliau hadapi dengan tenang, beliau hadapi dengan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah kerasnya guncangan yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditambah lagi ada dua orang yang paling melekat di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam arti beliau berdua ini wafat, meninggal dunia. Yang pertama adalah istri beliau, yaitu Sayyidatuna Khadijah
Khadijah yang kita kenal ini adalah sosok manusia wanita pembackup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau menghabiskan hartanya itu untuk perjuangan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca sejarah, ini Siti Khadijah ini orangnya kaya raya dulu, kaya raya. Tapi subhanallah, habis itu semuanya diberikan kepada suaminya untuk melanjutkan bagaimana perjuangan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis total hartanya, sampai-sampai ini Siti Khadijah berkorban untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala wafat itu kain kafan untuk penutup jasadnya itu aja kurang, karena sudah tidak mampu, tidak punya apa-apa lagi. Semuanya ini dihabiskan di jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak eman sama sekali. Malah di akhir-akhir itu, tatkala Rasulullah datang ke rumahnya Siti Khadijah, nah Khadijah ini yang punya anak Siti Fatimah. Fatimah ini anak daripada ibu Khadijah ini tadi. Di akhir-akhir Rasulullah itu pernah datang ke rumah Siti Khadijah. Waktu mengetuk pintu, Siti Khadijah itu tahu kalau yang mengetuk pintu ini suaminya, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Siti Khadijah waktu itu lagi tidak enak badan. Bergegas Siti Khadijah ini memanggil putrinya yang bernama Fatimah tadi itu untuk diminta duduk di belakang beliau, sehingga badannya Siti Khadijah itu bersandar di lengan salah satu bagian tubuhnya Siti Fatimah. Karena kalau duduk begini nanti takutnya jatuh, kondisinya sakit. Nah, tatkala itu Rasulullah SAW datang, Khadijah memanggil Siti Khadijah, memanggil putrinya, Fatimah, kau duduk di belakangku sini, biar aku bisa bersandar di bagian tubuhmu, dan jangan beritakan bahwasannya aku ini sakit kepada ayahmu. Takut mengganggu pikirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tahu keadaannya Siti Khadijah, ya kita kan bisa membedakan. Oh, ini istri kita ini sakit, ini sumpek. Kan kita sebagai suami pasti kan peka, Pak, seperti itu ya. Kecuali kalau istri lagi butuh uang itu biasanya suami tidak terlalu peka. Kalau urusan yang lainnya peka. Kalau istri mulai minta uang itu biasanya suami rodok ya tidak, tapi peka lah pokoknya begitu. Karena kalau dituruti terus repot. Magicom belum rusak beli lagi, baju belum jebol beli lagi, akhirnya ruwet. Di rumah makan sate, istri makan sate, di luar suami kerikit tempe akhirnya nanti. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan Siti Khadijah sebagai istrinya, sudah tahu beliau kalau ini kondisinya tidak baik-baik saja. Tapi lihat bagaimana waktu Nabi itu bertanya kepada Siti Khadijah. Ini saya langsung ceritakan saja karena biar tidak terlalu panjang ya. Jadi kalau tak bahas satu-satu nanti kan terlalu panjang. Jadi langsung ya wis, sampean pokoknya terima dadine ngono tok ae wis. Oleh diceritakno iki hati sing ngene, kok iki ngene, kowe ngene kedawan wis. Sampean terima dadine, nek kepengin nero pretelane ya nanti ke Habib Hadi bisa, ke Habib Umar juga bisa. Kalau ke saya ya juga bisa, cuma ada biaya tambahan transport. Hadirin rahimakumullah. Jadi ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang keadaan istrinya. Kenapa kamu wahai istriku ini? Maka Siti Khadijah itu mengatakan tidak apa-apa wahai suamiku, tidak apa-apa. Seperti ada sesuatu padamu wahai Khadijah. Maka Khadijah mengatakan tidak ada apa-apa. Rasulullah mengatakan begini, Khadijah, kenapa kamu ini? Apa kamu merasa rugi punya suami seperti saya yang telah menghabiskan banyak hartamu, hai Khadijah? Maka Khadijah sebagai istri yang luar biasa senyum dan memberikan jawaban kepada suami tercintanya, wahai suamiku Rasulullah, saya tidak pernah merasa kecewa denganmu, bahkan saya bangga. Itu ada sesuatu yang saya pikirkan,
sekarang hartaku sudah habis. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi seperti dulu yang bisa membantu, memberikan support, dana besar kepada engkau wahai suamiku. Semuanya sudah habis. Yang saya pikirkan, tatkala aku meninggal dunia, nanti siapa yang akan mensupport, memberikan bantuan, dorongan, dana dan lain sebagainya kepadamu, sedangkan aku tidak meninggalkan apa-apa. Itu saja yang menjadi bebanku wahai suamiku. Maka Khadijah mengatakan, nanti misalkan sewaktu-waktu saya meninggal dunia, barangkali ada dari bagian jasad saya ini yang bisa dijual, jual saja, uangnya gunakan untuk keperluanmu. Sampai begitu Siti Khadijah itu cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka enggak salah kalau akhirnya Khadijah ini melekat di dalam hatinya Rasulullah. Jadi waktu jenazahnya Siti Khadijah, memang Rasulullah itu merasa terpukul sekali, merasa kehilangan betul, karena ini wanita yang luar biasa. Kalau Anda baca sirah, sejarah, tatkala Nabi pertama mendapatkan wahyu, berjumpa dengan malaikat yang menurunkan wahyu, langsung menunjukkan wujud aslinya, itu Rasulullah seperti orang kedinginan, seperti orang kebingungan dan lain sebagainya. Lalu turun, yang menenangkan siapa? Khadijah. Bahkan diceritakan bahwasannya sering kali Rasulullah itu kalau kelihatan, sahabat mengatakan, kalau Rasulullah itu saya sering menyaksikan, Rasulullah itu kalau kelihatan gelisah, kalau seperti ada beban di pikirannya, masuk ke rumah, bertemu dengan istri yang bernama Khadijah tadi itu, keluarnya beliau tersenyum. Lain sama sampean, tak delok-delok sampean nang warung iku senyum gini Pak, melbu ama dilu metu merengut. Allah diapaan ambek bojomu kon? Kalau Rasulullah itu tidak. Kalau beliau punya beban itu, masuk ketemu Khadijah, keluar itu bahagia begitu. Siti Khadijah itu meringankan kepada Rasulullah. Tatkala Rasulullah itu menceritakan kejadian ini dan itu, Siti Khadijah itu bisa membawa hati seorang suami, itu bisa. Panjanglah ceritanya kalau tentang kisah Siti Khadijah. Intinya sampai banyak pengorbanannya, maka tidak salah kalau Siti Khadijah itu melekat di dalam hatinya Rasulullah, sampai-sampai walaupun Siti Khadijah tadi itu sudah meninggal dunia, sudah wafat, Masya Allah, Rasulullah itu kalau duduk dengan istri yang lain, kalau misalnya makan enak, selalu mengingat kepada Khadijah, berikan ini kepada keluarganya Khadijah. Andai ada Khadijah, kasihkan ini ke keluarganya Khadijah. Terus nama Khadijah itu diungkap oleh Rasulullah SAW. Ya karena memang perjuangannya luar biasa Siti Khadijah itu. Sehingga bukan cuma istri saja yang cinta kepada suaminya, tapi ini adalah sosok seorang istri yang dicinta oleh suami. Ini penting sekali. Jadi pelajarannya yang pertama, istri-istri itu harus menggembirakan hati seorang suami. Jangan memperkeruh keadaan. Karena baiknya suami itu karena dukungan istri. Begitu juga sebaliknya. Dan lancarnya rezeki suami itu juga karena dorongan istri. Ini kalau saya jelaskan babnya kapan-kapan saja, karena resiko rawan di demo sama orang-orang perempuan. Jadi kudu gawe sikep, kudu mapan dhisik lek jelas nang ini gitu. Cuma ini saya lihat golongan-golongan ini suami-suami yang sudah gembira dengan istrinya, alhamdulillah. Ya, saya lihat wajah-wajahnya beliau ini selalu tersenyum. Saya yakin senyumnya beliau-beliau ini karena memikirkan keindahan istrinya di rumahnya masing-masing. Iya. Atau bisa senyumnya beliau ini nutupi sumpeknya habis diomeli oleh istrinya di rumah masing-masing. Bisa juga. Karena aku lek cerita iki gak cerita Isra Mi'raj akhirnya. Tapi oke, enggak apa-apa, sedikit aja. Sayyidina Khadijah, Sayyidatuna Khadijah ini karena susah. Cerita seperti ini enggak sembarangan. Kalau Habib Umar tadi itu ada kitabnya. Ini kitabnya khusus, sing duwe aku tok. Wis gak dicetak maneh. Iya.
Hadirin rahimakumullah, Siti Khadijah ini dicinta oleh Nabi karena luar biasanya. Nah, ini pesan yang ingin saya sampaikan. Setelah itu saya berlanjut ke Isra Mi'rajnya, sudah. Pesannya adalah jadilah istri-istri yang bisa mensupport kebaikan untuk suaminya. Ya ndak ada. Jangan dibandingkan, yo itu Rasulullah, itu Siti Khadijah. Ya jangan dibandingkan lah. Yo jelas ndak podo. Sesoleh-solehnya orang sekarang ya ndak mungkin bisa setara dengan kesolehannya Rasulullah. Sebaik-baiknya orang sekarang ya tidak mungkin setara dengan kebaikannya Rasulullah begitu. Ya pantas Siti Khadijah ndak ngamuan wong pancen bojone Rasulullah lambek kon ini ya mesti ae. Ya masuk Anda bisa seperti itu. Tapi memang mau tidak mau kodratnya orang laki ini pikirannya iso cerdas, lek wong wedoke gak ngomel. Lek wedoke ngomel tok, Allahu Akbar. Kisah penutup untuk cerita ini. Ono siji wong. Mosok wong Pasuruan rek kan gak enak. Apa wong Mojosari ae. Anggap ae tanggane Habib Ali ngono wis. Ono wong, ada orang. Kenapa? Ada orang keluar. Orang ini keluar. Jalan-jalan. Tanya ke orang, "Pak, di sini ada tempat angker apa enggak?" katanya. Sampai nek metu kan dolek tempat hiburan yang enak ya. Ini orang ini lain. "Pak, di sini tempat angker di mana?" "Oh, enggak ada. Katanya di sana." "Oh ya, di sebelah mana?" "Sana." Berangkat. Dia ini cari tempat-tempat angker. Wah, subhanallah, dapat tempat angker. Sumur. Ditanya ke orang-orang sekitar, "Bagaimana cerita angkernya sumur ini?" Sumur ini kalau ada orang menimba air langsung kesurupan dan susah untuk menyembuhkannya karena jinnya yang ada di dalam sumur ini jin terlalu tua, sesepuhnya jin. Didelok ini rodok jeru sumure. Oh ya sudah, terima kasih. Pulang ngomong ke istrinya, "Dek, apa mas? Ini melok aku yuk ini. Nanti tamasya. Jalan-jalan kita ini." "Oh anu ta mas, kuliner ta, makan-makan ta." "Oh sembarang wis, kamu minta apa tak kasih." Jalan ringkas ceritanya, diajak dibelikan bakso, dibelikan apa mantai, oh bisa jenis saya kira somai mantai apa ya pokoknya rada repot jenenge. Soalnya aku mangan ping 3 tok sian. Golek wis ping 7 ngono lancar nyebutane. Itu diajak oleh suaminya ke istrinya, diajak keliling sampai ke sumur itu. Kata suami, "Dek, tolong ambilkan air, timbahkan air sumur itu. Itu sumur barokah, Dek," katanya begitu kata suaminya. Jarene dalam hati suaminya, wah iki kesempatan nih. Aku bendino diomeli tok mbek bojoku iki. Mbok ndasku wis tak ceburno ae bojoku iki. Ini kata yang laki ini. Begitu istrinya mulai menimbah air, didekati sama yang laki, disenggol. Dal, goodbye, payur. Masuk istrinya dalam sumur. Dinteni ambek sing lanang. Dinteni. Golek wis ngambang berarti mati. Itu loh. Kuatire istrinya di dalam ndak mati-mati, meneng tok ini. Jurus renang gaya batu. Dinteni. Ternyata yang ngambang bukan istrinya. Sosok jin besar, hitam, tinggi, medeni, metu teko sumur. Wah, ngene. Kaget sing lanang. Sapa kon? "Aku penunggu jin, raja jin di tempat ini. Tolong angkat istrimu." Katanya jinnya ini. "Loh apa? Saya di sini sudah 750 tahun, tenang. Gara-gara bojomu melbu ngomel ndek jero, gak kuat tau. Tokno." Sampai rajane jin niku kalahe ambek omelane wong wedok. Ditokno maneh, munggah maneh. Mangkane wong wedok-wedok tak alingno, lek sing lanang ngejak metu hati-hati sampean. Pokok lek jedek sumur aja gelem. Kuwatire disenggol. Hadirin rahimakumullah, Siti Khadijah dicinta habis oleh Rasulullah karena pengorbanan yang begitu besar. Sudah.
Yang kedua di tahun yang sama Abu Thalib. Ini pembelanya Rasulullah. Kalau ada apa-apa dia yang maju. Sing ngedepi ini meninggal juga. Ringkes ceritanya 1 tahun ini kok kayak bertubi-tubi masalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ditinggalkan 2 orang yang beliau cintai betul. Maka tahun itu dikenal dengan Amul Huzn, tahun sedih. Karena dulu kan belum ada penanggalan, belum ada Hijriah. Jadi kalau lahirnya Nabi itu tahun apa? Tahun gajah. Kenapa? Karena waktu itu penyerangan Ka'bah mau dirubuhkan, dihancurkan dengan pasukan bergajah, begitu. Jadi pengingatnya itu tahun-tahun kejadian-kejadian, dan tahun itu diingat dengan tahun Amul Huzn. Lah karena dilihat kesabarannya Rasulullah, ini penting. Dilihat kesabarannya Rasulullah, diuji, dicoba, macam-macam yang beliau hadapi, tapi beliau tetap tegar dan tetap sabar. Maka saatnya Allah memberikan hiburan kepada beliau Rasulullah. Saatnya Allah memberikan kebahagiaan, ketenangan hati kepada Rasulullah karena sudah melewati masa-masa ujian dan cobaan. Tak putus asa. Dengan apa Allah menghibur Rasulullah SAW? Salah satunya ya dengan Isra wal Mi'raj ini tadi. Diberangkatkan Rasulullah, Subhanalladzi asra bi abdi ila akhir ayat. Didatangkan oleh Allah Ta'ala buraq. Bagaimana itu dinaikkan lalu berangkat? Ya sebelumnya panjang ceritanya, dibuka dadanya, disobek dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam dan lain sebagainya. Tapi kan wis ben taun sampean krungu iku. Sampean kan tak kasih cerita yang jarang-jarang didengar aja. Contohnya iku mang buat bojo nang sumur, kan jarang sampean krungu ngono-ngono niku. Ini diberikan hiburan oleh Allah, didatangkan kendaraan yang super istimewa yang belum pernah diturunkan oleh Allah di alam dunia, buraq. Yang kecepatannya luar biasa, diceritakan banyak di dalam kitab. Kecepatan buraq itu luar biasa. Lah, begitu Rasulullah diberangkatkan tadi ini dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai di Masjid Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang dimana di situ banyak keberkahan di Masjidil Aqsa. Ringkes ceritanya, di Masjidil Aqsa di situ ditunggu oleh para anbiya, nabi-nabi terdahulu sudah kumpul di situ. Lalu Rasulullah diminta untuk maju menjadi pemimpinnya daripada nabi-nabi terdahulu. Maka itu kalau Anda baca Maulid Ad-Diya'ul Lami itu, wa in jaa'a mu'akhirun muqaddamun yamshuna tahta liwa iman nahdana. Walaupun Rasulullah ini datang akhir, datangnya paling akhir, kan Nabi khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Nah ini Rasulullah paling akhir, tapi walaupun wa in jaa'a mu'akhirun muqaddamun, walaupun ini Rasulullah ini datangnya paling akhir, tapi beliau muqaddam, di depan posisinya, derajatnya tinggi. Allah ingin menunjukkan kemuliaan Rasulullah ini di depan para anbiya. Para nabi-nabi ditunjukkan, nih loh manusia pilihanku, yang karenanya aku ciptakan dunia dan isinya, yang karenanya aku ciptakan surga dan neraka, yang karenanya aku ciptakan segala-galanya. Ya ini wujudnya. Kalau dulu kamu kenal dengan Nur Muhammad, saat ini kamu harus melihat jasadnya Muhammad. Ini loh orangnya, luar biasa. Ditampilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu singkat cerita, berangkatlah Rasulullah naik ke langit 1, 2, 3 sampai langit tingkat 7, yang kisahnya macam-macam di situ. Ketemu dengan Nabi Adam. Lalu di situ ada orang perempuan yang memanggil, ternyata itu adalah dunia. Nabi Adam mengatakan jangan, malaikat Jibril mengatakan jangan engkau toleh jika ada panggilan. Ya, ada wanita yang tua yang menakutkan wajahnya, nggak usah ditoleh. Siapa itu? Itu ibaratnya dunia, sehingga umatmu tidak terkecoh dengan dunia. Dikasih pilihan, ada susu, ada khamr. Nabi mengambil susu, berarti engkau memilih keputihan, memilih kebersihan, memilih keselamatan untuk umatmu. Naik ke langit dan lain sebagainya. Dan juga Allah menunjukkan percontohan umat-umatnya Nabi nanti di akhirat. Sehingga Nabi melihat bagaimana keadaan di surga, bagaimana juga keadaan di neraka. Kalau di surga sudah tidak usah diceritakan, Pak. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.
Kepingin nang surga sampean? Kepingin surga apa neraka kira-kira? Surga ya. Kepingin surga. Anu, keburu ta? Kepingin cepet-cepet. Aku ndak loh ya. Soalnya dalane lewat kuburan. Jadi aku ndak kesusu sih. Hadirin rahimakumullah. Surga diceritakan dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wah, sembarang ono di surga wis. Sembarang ada susu seperti ini. Lebih enak di surga. Sembarang ada wis. Luar biasa. Sing lanang ketok ganteng-ganteng kabeh. Sing wedok ketok wayu-wayu kabeh. Besok-besok itu. Ndak ada orang elek, ndak ada. Ndak mandi wangi sembarang. Masya Allah. Pokoknya surga, Pak. Ya Allah, sudah luar biasa sudah. Nah, setelah itu juga ditunjukkan neraka. Iki sing perlu iki. Di neraka iki rada gak enak. Duduk rada gak enak nemen. Delok di neraka ana wong sing ilate ditarik, diguntingi dhewe. Mulai Nabi tanya, siapa ini Jibril? Kok seperti ini? Lidahnya ditarik panjang, diguntingi loro, gak karu-karuan. Kok entek balik maneh, guntingi maneh. Siapa mereka ini? Ini contoh, sebagian contoh daripada umatmu yang lisannya mereka suka mengeluarkan fitnah, suka ngedu omongan, suka minda-minda omongan. Ya ini nanti contohnya seperti ini. Ketok wong maneh ana wong nggo apa jenenge apa petil ya, palu. Oh palu tutuk ndase pecah. Balik utuh lagi, tutuk lagi. Iki sapa wong iki nutuk indase dhewe ini. Ndak bisa berhenti, wong itu sudah memang aturannya Allah kok. Sakitnya luar biasa, pecah, Pak. Setelah itu kembali lagi tanya Nabi kepada malaikat Jibril, siapa manhum Jibril? Ini contoh sebagian dari umatmu yang kepalanya mereka berat kalau diajak sujud, untuk diajak sholat. Dan banyak Nabi melihat orang-orang yang luar biasa. Bagaimana siksa orang-orang yang minum khamr, bagaimana orang, Masya Allah, na'udzubillah min dalik. Siksa-siksa itu dilihat semuanya oleh Nabi. Sampailah Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kabar berita, pesan untuk melakukan satu hari 50 kali melaksanakan sholat. Minta dispensasi, semoga mudun terus sampai dari 50 dikurangi 5 karek 5. Masya Allah, karek 5. Iku lek sampean munggah maneh, Pak. Entek wis, tak sembayang wis. Lek sampean bayangno 50 iso karek 5. Kan top, Pak. Loh ini ada hikmahnya ini. 50 bisa jadi 5 ini. Kalau tidak benar-benar Rasulullah itu dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin dikorting sampai entek koyo ngono, Pak. Sampai ada orang minta potongan. Piro regane iki? 100 ya. Sampai nyang mudun. Anu piro? Wis tak potong 10.000 90 ya. Jawab potongan mana? Wis ya. Ping pindho lho aku motong ya. 80. Wis ayo ta anu. Iku ambek ngamuk pisan sampean. Oh, ini gak runu. Terakhir. 70. Ngenyang maneh kiwa ini. Ngene, Pak. Wis gak kira dikene maneh. Lah ini ngenyang 50 sampai jadi 5. Kalau ndak orang yang dicinta betul ndak mungkin dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya, menunjukkan bahwasanya bagaimana cintanya Allah kepada Rasulullah. Wala saufa nu'tika rabbuka fatardha. Wis sampai ridho, sampai seneng Rasulullah. 45 kurangi 5 kurangi 5 sampai Rasulullah kelihatan senang, kelihatan bahagia. Sampai tinggal 5. Iku lek munggah maneh waktu itu. Masya Allah, ya mungkin bisa 0. Tapi itulah bukti kecintaan. Turun wis, mudun sret. Ringkas cerita sampai dikabarkan, diceritakan ini semuanya. Ceritakan. Ternyata orang-orang banyak yang tidak percaya juga ternyata. Pegang kepala, aduh Muhammad rek. Wis ngawur ceritanya, kan tidak masuk akal. Lo kapan berangkat sih? Tas. Kapan teko? Ya sih tas teko. Minal farsi ilal arsi goblaan ya brudal fars. Cepat kejadian itu, Pak. Lu Masjidil Aqsa sampai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Saiki tok, sebentar tok sampai iya. Apalagi masih cerita langit, cerita surga, cerita neraka. Kapan? Ya sebentar.
Lah ini loh, kalau ada irodahnya Allah, tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Semua itu kalau apa katanya Allah, ojo di opo jari ini akal, ruwet sampean. Isra Mi'raj mau diakalkan, akal sebelah ndi sing sampean akalno, ayo. Orang-orang sekarang ini ngomongnya semua ditimbang dengan akalnya semua masing-masing. Yo gak tutuk-tutuk akal. Apalagi sekarang lagi ngetren yo. Karomah. Kalau cerita karomah itu Pak, rodok ruwet Pak jadi. Masuk akal ya mesti ae, Bos. Tidak masuk akal. Wong jenenge karomah, syai'un khariq lil ada. Sesuatu yang bukan menjadi kebiasaan kok. Ono wong ngakal cekel lebokno keleke ngene metune tobat. Apa? Aku delok neraka di jero keleke iku mang. Coba kelekmu. Ya nangis wonge, metu tetep nangis, cuma duduk nangis tobat. Aduh, aku kuat tau ngene. Kau pecut parah ngene. Padha nangis mukanya sama merah, sing iki merah nahan kecute keleke, sing kono. Lah itu karomah, lah tidak bisa diingkari karomah itu tadi. Maka Rasulullah menceritakan kejadian ini tadi. Ini tadi diceritakan tidak percaya, subhanallah. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq percaya, makanya dikatakan As-Siddiq. Hadirin, mungkin ringkasannya, Anda ini termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Begini, iman kepada Nabi SAW walaupun Anda tidak berjumpa dengan beliau, tapi Anda yakin itu sudah top hidayat. Itu termasuk hidayat dari Allah. Kalau dulu orang-orang zaman dahulu itu beriman kepada Rasulullah karena mereka melihat langsung Rasulullah, langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Nah, kalau kita ini dari siapa Pak? Kita ini dari kitab ke kitab, dari cerita ke cerita, dari ulama ke ulama, terus begitu. Tapi Allah berikan ketetapan iman kepada diri kita. Ini luar biasanya. Mereka dulu yang dengar langsung dari Rasulullah, sebagian mereka ada yang tidak percaya, tapi Anda yang tidak langsung dengar dari lisannya Rasulullah, mantep kepada Rasulullah, luar biasa. Ini loh orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah bukan cuma kita yang cinta kepada Rasulullah, tapi Rasulullah juga cinta kepada kita. Kita perjuangkan syariatnya Rasulullah, terutama di dalam bulan Rajab. Hidupkan sholat, karena ini adalah hadiahnya Isra Mi'raj. Ya sudah, sholat jangan pernah ditinggal para hadirin. Apapun itu, bagaimanapun itu, ojo ninggal sholat belas. Wis ojo. Perhatikan lebih-lebih sholat berjamaah, hebat. Jangan ninggal sholat sama sekali. Anda seneng sholat toh, Anda sumpek sholat toh, Anda kaya sholat, Anda dalam keadaan kekurangan materi, pokoknya sholat ini jangan pernah ditinggal, terutama sakit. Ya Allah, lah isna rumah sakit lah jenenge loro lah cidak iling mati ya. Tambah wong nang rumah sakit tambah ndak sholat. Padahal sholat itu bisa di rumah sakit. Ndak bisa berwudu ya tayamum, ndak bisa berdiri ya dengan duduk, ndak bisa duduk dengan tidur, ndak bisa gerak ya pokoknya tidak boleh ninggal sholat. Tidak boleh ninggal sholat. Karena sholat ini yang akan pertama nanti ditanyakan, dihisab oleh Allah. Kalau sholatnya baik, semuanya insya Allah dianggap baik. Dan orang kalau sholat akan terpancar wajahnya dari hatinya cahaya ilahi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga insya Allah menjadi tambahan kekuatan iman kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.